Halo, selamat pagi Tribuners. Hari ini saya sudah berada di lokasi penemuan bayi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ini saya sudah berada di lokasi. Ini berada di sebuah perumahan kosong. Di mana, Pak? Ya Allah. Itu daun-daun nih. Itu tembok-tembok yang sana sebelah itu, yang situ. Masuk ini tembok. Oh, ini. Yang dalam itu. Oh, ini. Ya, itu. Ya. Hah? Langsung tangan tak menyikut ke bawah. Di sini nak buang bayinya. Sini melahirkan, di situ dibuang. Jadi ini lokasi penemuannya Tribuners. Itu lagi ada. Itu dia daun bekas darahnya. Ya Allah. Ini Tribuners. Ini Pak. Ini bekas darah. Itulah yang dari sekitar Darah kayaknya nih. Bukan hari-hari ini darah yang mengikuti bayi. Itu masih merah. Inilah posisinya Tribuners. Baru. Nah buang ke situ. Mana tunjuknya? Coba dibuang ke mana? Dibuang ke mana, Bu? Dibuang mana? Dibuang ke sini. Aduh, kenapa kasih begini dulu tangan? Ini darahnya yang untuk bayi. Baru. Dibuang di mana, Bu? Coba tunjuk. Karena Jimmy, dibuang di mana? Coba. Dibuang ke sini. Oh, di situ melahirkan. Di situ melahirkan bayi di sini. Itu yang didapat. Mana, Bu? Tangan tak ya kamu masih. Kamu masih kenapa muka itu dikasih masuk? Tidak apa-apa, Anda bisa lebih jauh. Bukan saya sendirinya. Oh iya. Pak kita dengar tadi jangan Pak. Bukan harga lokal doa. Mantap nak bunuh orang anak bayi orang. Simpan di situ. Ada ombak pindah gitu. Tengah di mana sih? Enggak ada yang dapat kok. Jam berapa kita tahu bilang ada. Tribuners. Seperti inilah lokasi penemuan bayi yang ditemukan pukul 7.30 tadi pagi. Ini bisa kita lihat. Sini ini saksi mata Tribuners. Oh, bilang ikan deruo. Oh iya siap, makasih banyak Pak. Wahyu. Hanya informasi saya dengar. Bapaknya anak-anak, sini Ki Pak. Pak di sini Ki Pak. Enggak apa-apa Ki Pak. Panas Ki Pak. Iya Pak, situ Ki Pak. Bapaknya anak itu bukan. Ini kita akan Bapak sini yang tahu itu. Anu aja saja Pak ceritakan, memang benar Pak, ya ada anak warga tak pendatang di sini. yang dapat. Iya. Berapa orang anak tak tadi yang ikut? Banyak anak-anak di sini. Saya enggak kuliah, Pak. Iya. Kuliah saya hanya saya dengar informasi pagi, Pi. Oh, pagi, Pi. Tapi memang sini lokasi penemuannya, Pak. Iya, di sini penemuannya. Oh. Sekitar jam berapa itu, Pak, ditemukan, Pak? Kurang tahu juga saya, Pak, karena sanda ini. Anak-anak Dia bilang ya ada anak-anak di situ didengar. Iya. Terus siapa yang ambil Pak ya? Baru di lapor di orang tua kan dia bilang ada anak-anak di situ. Enggak tahu bilang bikin takut-takut. Tapi menangis Pak anak-anak. Menangis kitanya. Terus siapa yang ambil Pak anaknya Pak? Enggak tahu juga itu. Dibawa kemana Pak? Langsung sudah ditemukan? Puskesmas. Langsung dibawa ke puskesmas ya. Sempat melapor ke polisi juga ya Pak? Iya, sempat gitu. Oh. Saya enggak kuliah ya Pak tuh, hanya saya kerja di sana kan. Iya. Pak, memang ini perumahan kosong ya Pak di sini Pak? Oh, kenapa Pak kosong Pak? Oh. sudah kosong berapa lama, Pak? Sudah lama Pak Di. Tapi namanya siapa? Eli. Pak Eri Di. Oh iya. Siapa? Pak Eri. Pak Eri Di. Oh iya. Apa jika? Maksudnya benar memang Berapa umur Pak? Ya. Baik Tribuners, itulah tadi penjelasan dari warga sekitar yang mengatakan bahwa bayi ditemukan pertama kali oleh anak-anak yang sedang bermain di sini di lokasi kejadian Tribuners. Kemudian ia pun mendatangi lokasi ini dan bayi tersebut dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Saat ditemukan bayi ini sudah dipenuhi dengan semut dan juga ini ari-ari masih melekat di tubuh bayi tersebut. Oke Tribuners, ini bisa kita lihat suasana lokasi penemuan bayinya. Ini adalah perumahan kosong yang memang sudah lama tidak dihuni oleh warga.
Assalamualaikum Tribuners. Jadi ini adalah motor-motor yang digunakan balap liar ya, hasil rahasia dari operasi cipta kondisi oleh Polres Palopo selama 3 hari terakhir di awal Ramadan ini. Jumlahnya ada sekitar 120 unit motor yang digunakan balap liar oleh para remaja yang diamankan dari beberapa lokasi di Kota Palopo. Belum hilang lilatan lah, baru Miki bangun. Rata-rata pengendara dari pelaku balap liar ini di bawah umur dan tidak memiliki, banyak yang tidak memiliki SIM. Jadi sesuai dari imbauan atau kebijakan dari Kapolres Palopo, untuk motor-motor yang digunakan balap liar ini dikandangkan minimal 3 bulan baru bisa diambil kembali oleh pemiliknya, itu pun melalui proses persidangan. Ini motornya banyak yang menggunakan knalpot racing Tribuners. Bisa gini. Dari kotor bilang, kotor bilang sih. Berapa?
selamat sore Tribuners. Saat ini mahasiswa Universitas Negeri Makassar kembali ingin melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka reformasi jilid 2, dalam rangka menuntut atau menolak jabatan presiden 3 periode. Jadi ada ratusan mahasiswa Tribuners, mahasiswa Universitas Hasanuddin yang saat ini sedang menuju ke jalan raya, berjalan dari dalam kampus menuju ke jalan raya. Nah, mari kita lihat Tribuners situasinya saat ini. Mahasiswa Unhas sudah sampai di jalan raya. Mereka ingin menuntut penundaan pemilu yang digaungkan oleh beberapa tokoh partai akhir-akhir ini, serta penundaan pemilu yang juga ramai digaungkan. Itulah yang dituntut Tribuners. Jalan di bagian sini Tribuners, perempatan lampu merah depan Pertamina, pintu masuk Unhas Tribuners. Mereka sudah menutup jalan Tribuners. Nah, di sini sudah mulai terjadi kemacetan karena sebagian jalan buru barangkali ini. Kau ini motor balap-balap kok. Itu mah ya begini balap-balap pasti dah. Tapi jagoannya sebelum balap-balap soal ini. Mana motornya kan itu? Mantap brother itu. Mantap brother.
korban dilarikan ke rumah sakit. Menurut keterangan saksi, salah satu pengendara dalam keadaan kencang. Nanti bisa berdamai, ya itu saja. Solusinya toh itu saja polisi selesaikan. Akal-akal. Untuk balap anak muda sekarang dari belakang bahaya. Jadi aku punya lagi berkabar dengan para Oh, ada anak kecilnya, Bu? Ada. dua-dua. Perasaanku saya ini tapi yang punya meja ini. Karena itu anak-anak kepala tadi. Ini yang datang membangun itu sama bapaknya tadi perempuan. Tapi tidak tahu nih nanti dilihat. Ini ibu-ibu dari arah mana? Dari sana kapan? Dari sana. Nah ini anak-anak. Dari mana kan dari sana kan iya kan kalau begini kan. punya apa nih? Jangan sampai nama lari motornya itu anak muda dalam. Ada punya. Ada yang pegang kunci. Bawa ke rumah sakit. Rumah sakit apa tadi itu dibawa? Angin puting beliung yang keras, malam menjadi gelap gulita dan mencekam. Setelah keadaan itu reda, tiba-tiba terdengar teriakan sekelompok suara manusia
Matajam, Matajam, Matajam. Di atas sebuah batu dulu telah menurunnya di Matajam, berpakaian serba kuning emas, dikipas, dipayungi, dibawakan selendang tempat Silipinani. Dengan datangnya Tomanung mata Silompoi, maka terjadilah penggabungan kelompok-kelompok tersebut, termasuk Maceke, Tanete Riatan, Tanete Riawa, Uju, Ponceng, Ta, dan Tibodo. Pada saat pengangkatan Tomanung mata Silompoi menjadi Raja Bone, rakyat Bone bersumpah sebagai suatu tanda kesetiaan rakyat kepada rajanya, sekaligus merupakan pencerminan sifat pemerintah kerajaan di awal berdirinya. Sumpah yang diucapkan oleh perwakilan Matoa yang berbunyi sebagai berikut: Angin ko hilau kaki, Ria Kombiri, Ria ke Mutapalire, Adamu Kuat, Elorike, Matampa Kupipole, Mamolingko Kisau, Mauni Anama, Napataroma, Rekuang Biayi, kita ya itu naik dia, Ampiri ke Temakare, Dongiri ke Tematipan, Musalipuri ke Temanini. Artinya, engkau angin dan kami daun kayu, kemana engkau berhembus, ke situlah kami menurut. Kemauan dan kehendakmu yang berlaku atas kami. Apabila engkau mengundang, kami datang. Apabila engkau memanggil, kami menyahut. Dan apabila engkau meminta, kami memberi. Tetapi walaupun anak istri kami, jika Tuhan pun tidak menghendaki, kami pun tidak menghendakinya pula. Tetapi engkau menjaga kami agar aman tentram, engkau melindungi kami agar makmur sejahtera, dan engkau selimuti kami supaya kami tidak kedinginan. Demikianlah perjanjian dan rela kepada raja, tapi penyerahan diri kepada raja juga terpatri pengharapan yang menjadi kewajiban raja untuk dilaksanakan, yakni kewajiban mendatangkan keamanan, kemakmuran, dan terjaminnya keadilan serta kesejahteraan rakyat. Sistem pemerintahan kerajaan Bone senantiasa berdasarkan mufakat. Hal ini dibuktikan dengan jelas kedudukan ketujuh mata kaum di dalam suatu majelis, di mana Tomanung sebagai ketuanya dan ketujuh mata kaum itu diikat dalam satu ikatan persekutuan yang disebut kaulan. Hal lain yang mengatur sistem pemerintahan kerajaan. Sistem kawalan ini berlangsung dari Raja Bone pertama hingga Raja Bone ke-9 8 tahun mati gue dibentuk pada akhir abad ke-14 tahun 1605. Di masa pemerintahan Raja Bone ke-10, gue dan dituku mati
Gloe Presiden agama Islam mulai masuk di kerajaan Bone, dan masa itu pula lah sebutan Matua Bitu berubah menjadi Abu Bitu, dan inilah yang menjadi hadas 7 Adik Bitu masing-masing di Bojo, Taneke Diawan, Taneke Diatam, Majege, Ponceng, dan Ujung. Latar di luar Raja Bone ke-11 secara resmi menerima agama Islam masuk di kerajaan Bone, dan sejak itu pula agama Islam berkembang dengan pesat dan terkenal. Rakyat Bone menganut agama Islam yang fanatik, demikian pula terhadap Raja Bone ke-12 Letnan Pale Gloe di Tallo. Begitu pula Raja Bone Lama Karmen Mati Gloe dibukakan merupakan sosok raja yang terkenal fanatik dalam ajaran agama Islam, serta Raja Bone yang lainnya. Raja Bone ke-15 Letnan Dikata Dai Serang Malampi Haruparaka dikenal sebagai raja yang berperi kemanusiaan, berusaha meningkatkan harkat dan martabat kerajaan lainnya, bebas dari tekanan dan penindasan dari raja-raja lainnya, mampu mengadakan pendekatan, komunikasi timbal balik dengan kerajaan-kerajaan Bugis lainnya, sehingga terkenal sebagai Raja Bugis, Koniber Bugis. Raja Bone ke-16 Lapatau Matanatika Mati Gloe di Namawi, dikenal sebagai sosok penyiar Islam, digiatkan penulisan kitab pelajaran agama Islam di masa pemerintahan beliau. Pengaruhnya sangat besar, tidak hanya terhadap raja-raja bawahannya, tetapi juga raja-raja di daerah nama Bugis seperti Sope, Sidedeng, Adat Pareng, Luwu, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Raja Bone ke-23 Letnan Tapu Mati Gloe di Rompegani merupakan seorang pengarang, dan karangannya yang sangat terkenal yang berjudul Nurul Hadi. Ini merupakan tasawuf yang mengubah suara kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Raja Bone ke-30 Fatima Bandi merupakan pencetus ide merubah model baju ponco yang berukuran sampai di bawah lutut menjadi berukuran menurun ke bawah, sehingga yang dipergunakan sampai sekarang. Assalamualaikum Tribuner, selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, saat ini mengajak Tribuner untuk melihat salah satu masjid besar di Kabupaten Luwu Timur, Masjid Babul Khair, yang lokasinya di Jalan R.A. Kartini, Desa Puncak Indah, Kecamatan Melili. Masjid ini berdekatan dengan atau bersampingan dengan kantor desa Puncak Indah. Nah, memang kalau dilihat masih tahap pembangunan Tribuners. Ini kalau kayak tiang-tiangnya masih dipasangkan ornamen seperti ini. Menaranya juga sementara tahap pembangunan. Sudah ada beberapa tadi yang terpasang. Nah, ini yang bagian dinding. Ini ornamennya warna dicat warna emas. Plafonnya juga bentuk teras luar sudah. Jadi Masjid Babul Khair ini Tribuners masjid yang
selesai direnovasi. Awalnya tidak begini bentuknya, dulu tampak kecil dan sekarang penampakannya sudah besar seperti ini Tribuners. Nah, ini bagian dalamnya. Jadi untuk pelaksanaan salat Id atau salat hari raya, masjid ini digunakan karena kapasitasnya yang luas dan bisa menampung banyak jemaah. Tegaknya. Ya, selamat siang menjelang sore Sobat Tribuners. Jadi saya Fakim Tias melaporkan dari kampus Universitas Hasanuddin. Seperti yang terlihat di layar kaca, seperti inilah progres pembangunan Hotel Unhas. Nampak terlihat bangunan Hotel Unhas telah mencapai tahap akhir dari pembangunan. Terlihat saat ini pembangunan terus digenjot oleh Unhas guna mencapai target akan diresmikan pada tahun ini. Seperti yang terlihat di layar kaca, para pekerja masih melakukan tugasnya dengan mengerjakan beberapa bagian tersisa untuk pembangunan Hotel Unhas. Jadi Unhas sendiri telah mencapai status perguruan tinggi berbadan hukum, yang artinya Unhas diberikan kewenangan atau kebebasan mengelola ataupun mencari dana sendiri untuk kehidupan dan membiayai operasional kampusnya. Maka dari itu salah satu bentuk dari PTNBH ialah hadirnya Hotel Unhas di kampus Universitas Hasanuddin. Jadi seperti inilah progres pembangunan dari Hotel Unhas. Nampak bagian depan dari Hotel Unhas terlihat sudah cukup rapi, namun tentunya masih ada perbaikan yang akan dilakukan oleh pihak Unhas sendiri. Targetnya tahun ini Hotel Unhas sudah dapat bisa beroperasi yang bisa digunakan oleh mahasiswa, sivitas akademika Unhas ataupun tamu-tamunya. Seperti inilah untuk dari Hotel Unhas ya. Jadi Hotel Unhas ini terletak di sebelah kanan, tepat di depan Sport Center di Universitas Hasanuddin. Jadi dia berdampingan dengan LP2, itu Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Seperti inilah suasana dari Hotel Unhas. Saat ini Hotel Unhas masih dalam tahap pembangunan. Nampak di depannya sedang terjadi perluasan lahan, mungkin untuk lahan parkiran dari hotel ini. Halo Sobat Tribuners, jadi sore hari ini senang sekali saya sedang berada di Kampung Quran Raudah di Mangga 3. Saat ini saya sedang berada dengan Ustadz Hahim selaku pendiri ya Ustadz. Bisa dijelaskan nih Ustadz, bagaimana perjalanan lorong ini menjadi sekarang dikenal sebagai Kampung Quran? Alhamdulillah kami sudah eksis di jalan dakwah ini hampir 4 tahun.
awalnya berupa rumah Quran, namanya Rumah Quran Bani Thahir dengan 1 murid. Tapi kami memberi apresiasi yang sangat besar terhadap murid kami itu ketika khatam Iqra. Karena di sini ada 2 tahapannya. Iya. Tahapan Iqra dulu, lulus Iqra, kemudian nanti lulus Al-Quran. Nah, biasanya kalau di tempat lain orang khatam Iqra itu diberi penghargaan berupa piagam, piagamnya dalam map. Iya. Kalau kami memang mengapresiasi luar biasa karena ini adalah satu bentuk prestasi yang harus betul-betul diapresiasi, sehingga piagam itu kita cetak sedemikian rupa, kemudian dibingkai dan diserahkan. Terus ada lagi tradisi yang kami bangun di sini untuk khatam Iqra itu, mereka harus menyiapkan 1 ayam kampung, ayam jantan saya sembelih, kemudian istri saya yang masak sampai tuntas, baru dimakan rame-rame oleh seluruh santri dalam rangka bentuk syukur dan sekaligus kebersamaan, juga untuk membangun semangat santri yang lain. Jadi awalnya dengan 1 santri, setelah berjalan 1 tahun dengan apresiasi seperti itu, ternyata semakin banyak orang yang datang. Pertama, kualitas kita usahakan sebaik mungkin. Yang kedua, apresiasi terhadap orang-orang yang belajar. Setelah 1 tahun saya berdiskusi dengan istri saya bahwa kita kalau mau berbuat yang lebih besar harus mengelola rumah Quran ini dalam bentuk pesantren. Nah, tapi pesantren ini agak unik karena pesantrennya tidak punya pondok. Jadi kami beri nama Pesantren Lorong Raudah Indonesia. Pesantren Lorong Raudah Indonesia. Tidak ada kata pondok di situ karena memang tidak ada pondok. Jadi konsepnya adalah kita memberdayakan seluruh potensi yang ada di lorong, mulai dari sumber daya manusianya sampai sarana yang ada. Sarana itu berupa termasuk pos ronda. Jadi pos ronda yang dulunya tidak dimanfaatkan, bahkan kadang-kadang bisa menjadi sumber hal yang tidak bagus itu kami sulap jadi perpustakaan. Ya, nanti kalau kita bisa jalan-jalan ke sana jadi perpustakaan lorong, anak-anak tempati mengaji, ibu-ibu tempati belajar, dan alhamdulillah banyak yang mengapresiasi hal tersebut. Akhirnya setelah jalan pesantren Lorong Raudah Indonesia, kami memang memfokuskan diri ketika santri kami belajar, kita sudah langsung melakukan transformasi baik ilmu maupun nilai, supaya yang bersangkutan itu bisa menjadi guru mengaji. Dan setelah mereka menjadi guru mengaji, itu rumahnya yang langsung dijadikan sanggar. Jadi di sini di lorong ini sekarang setelah 4 tahun ada 12 sanggar di lorong yang panjangnya kurang lebih 100 meter. Terus di seputar Mangga 3 dan kompleks-kompleks lainnya jumlah sanggar itu sekarang sudah ada 40. Dari 40 ini 1 diantaranya ada di Kabupaten Goa, di daerah Galok Berporos Madino. Alhamdulillah. Jadi seluruh sanggar cinta Al-Quran yang di bawah naungan pesantren Lorong Raudah Indonesia ini itu berada di rumah santri, yang santri itu statusnya sudah berubah menjadi guru mengaji. Jadi kadang kita dapati itu 1 sanggar yang mengajar di situ mulai dari bapaknya, ibunya, dan anaknya. Gitu. Jadi tidak ada orang lain yang mengajar di situ. Nanti kadang-kadang ada orang lain kalau ada guru yang sedang kita persiapkan untuk kemudian membuka sanggar di tempat lainnya sehingga dia magang di sanggar itu. Tapi aslinya rumahnya sendiri, kemudian orang di rumah itu sendiri yang menjadi tenaga pengajar. Begitulah terus menerus, sehingga di lorong ini sudah sangat ramai orang membaca Al-Quran. Yang sekarang ini sudah sulit kita jumpai. Di lorong-lorong kalau dulu cerita zaman dulu, kalau antara maghrib dengan isya itu kan banyak orang mengaji. Dulu ini cerita dulu. Di zaman sekarang mana ada yang paling lagu dangdut dan sebagainya, hiburan-hiburan. Kalau di lorong ini alhamdulillah, pokoknya mulai pada asar begini sudah ramai. Ini kan kita bisa dengar suara orang-orang mengaji. Ya, kemudian di sanggar-sanggar juga begitu. Sampai kira-kira setengah 10 malam baru selesai aktivitas di sini. Akhirnya setelah dalam perjalanan 4 tahun itu, kami mulai mencanangkan supaya kampung ini kita beri nama Kampung Quran. Kampung Quran. Dan kedepannya kita bercita-cita Kampung Quran ini berubah menjadi Kampung Qurani. Kan kalau Kampung Quran berarti orang baru membaca Quran. Kalau Kampung Qurani kan sudah menjurus kepada sifat-sifatnya.
keadaannya sudah seperti Al-Quran yang menjadi cita-cita besar dari pesantren Lorong Raudah membuat kampung Quran. Dan insya Allah ini sudah ada beberapa cikal bakal tempat di sekitar Mangga 3 ini yang bisa menjadi kampung Quran, karena sudah ada juga lorong yang kadang-kadang sudah 2 sanggarnya di situ. Ya, ada beberapa tempat sekarang yang sudah 2 sanggarnya dan muridnya juga sudah cukup banyak. Cuma untuk menjaga kualitas dari santri kami di sini yang sekarang jumlahnya sudah ada 397 orang santri dan guru mengaji, memang di tempat kami sangat dijaga yang namanya proses pembelajaran. Kira-kira kalau di perusahaan itu kayak ada quality controlnya begitu. Sehingga untuk sementara ini seluruh EPTA santri yang sebanyak itu ke saya EPTA-nya. Jadi guru-guru itu mengajar, ketika EPTA ketemunya sama saya seperti tadi yang 2 orang anak itu. Nah, EPTA-nya seperti itu. Dan setelah mereka belajar Al-Quran, kami punya 3 orang tenaga hafiz di sini, hafiz dan hafizah yang mengelola santri tahfiz. Jadi santri tahfiz di sini jumlahnya 26 orang. Cuma mereka belum mondok. Karena memang tidak ada pondok, hanya masjid. Ya, walaupun dalam perjalanannya ada orang yang berbaik hati memberi tanah wakaf, tapi tanah wakaf itu kita hanya manfaatkan untuk santri tahfiz saja. Karena tahfiz itu sulit kalau dia tidak pondok. Tetapi konsep awal tetap kita pertahankan supaya orang semua bisa belajar. Oh, ternyata kita bisa buat pesantren dengan komunitas yang cukup dengan lorong saja atau dengan kompleks saja, kita bisa bikin pesantren. Konsepnya adalah sarana yang ada di lorong itu kita betul-betul berdayakan. Begitu juga dengan SDM yang ada. Nah, ketika seorang santri di sini sudah selesai dari Al-Quran, karena di sini tidak ada kata alumni, orang tetap di wisuda, tapi tidak ada kata alumni. Caranya adalah mereka belajar Iqra, sudah itu belajar Al-Quran. Setelah belajar Al-Quran, kami didik mereka untuk menjadi guru mengaji. Setelah menjadi guru mengaji, ada halakahnya lagi. Ada small groupnya itu guru mengaji, masing-masing ada grupnya. Dan pembinanya itu sudah meningkat lagi. Yang bina mereka adalah guru-guru tahfiz, sehingga tetap terjaga mereka punya fasahah. Dan kami juga membangun hubungan yang baik dengan pesantren-pesantren besar, sehingga kami bisa berkomunikasi dengan kiai di sana. Kemudian meminta kepada kiai untuk mengajari santri guru-guru mengaji kami sehingga kualitasnya menjadi lebih baik. Untuk saat ini di bulan suci Ramadan, alhamdulillah di Masjid Hubul Quran, masjid ini baru berdiri 6 bulan, tapi aktivitasnya luar biasa. Nah, kalau di contohnya begini, kalau Ramadan jam setengah 10, mulai jam 9 itu masjid sudah sepi. Apalagi kalau sudah bicara setengah 10 malam ya, 21.30 sudah sepi. Kalau di sini aktivitas sampai dengan pukul 21.30. Karena selesai sholat tarawih, kami ada program 2 juz. Jadi semua warga ya santri serta di sini dengan program 2 juz itu. Kita berharap dalam 1 hari itu mereka bisa khatam 2 juz, sehingga dalam 1 bulan setidaknya mereka bisa 2 kali khatam. Jadi untuk mencapai 2 juz itu, 1 juz selesai tarawih, kemudian 1 juz lagi selesai sholat subuh. Pada sholat subuh ramai di sini nih, ramai, penuh orang karena aktivitas yang seperti itu. Jadi di waktu subuh Ramadan ini kami ada itu kegiatan intinya. Jadi kegiatan penyemarak ibadahnya itu adalah yang pertama selesai sholat subuh ada santri tahfiz yang akan membacakan hafalannya 34 halaman. Sesudah itu mereka kultum. Nah, sesudah kegiatan santri itu diadakanlah penerimaan hadiah. Nah ini menarik juga ini. Penerimaan hadiah ini diberikan kepada santri ataupun jamaah mulai dari anak-anak sampai ibu-ibu dan bapak-bapak yang tertinggi tadarusnya. Ya, jadi seperti waktu hari ketiga itu ada santri kami yang laki-laki 4 juz. Ya, selesai. Sementara yang lain belum sampai ke situ. Alhamdulillah hari keempat ini tadi subuh hari keempat Ramadan kita kembangkan, jadi bukan cuma santri tahfiz saja, kita kembangkan kepada seluruh santri yang ada, hadiah itu kita serahkan. Ternyata ibu-ibu itu sudah ada yang 18 juz. Masya Allah ya, jadi ada yang 18 juz.
Terus anak-anak tahfiz putrinya ada yang 8 juz. Semua kami beri apresiasi. Ya, ibu-ibunya kami kasih. Kebetulan ada yang ingin bersedekah ya. Iya. Jadi ada yang bersedekah, kami hanya menyalurkan saja. Ada yang bersedekah 2 botol sirup, kita kasihlah ibu-ibu itu untuk melengkapi pergi pisang hijau. Terus anak-anak kebetulan ada yang bersedekah sarung, ya, ada yang bersedekah sarung. Kami berikanlah sarung itu kepada anak tahfiz, peruntukannya tentu untuk bapak. Setelah selesai kegiatan penerimaan hadiah itu dilanjutkan dengan belajar. Ada bapak-bapak yang belajar Iqra. Di sini kalau subuh ada orang yang sudah pensiun. Iya, sudah pensiun belajar mengaji pada sini. Jadi halakannya berlanjut. Mereka belajar mengaji. Sesudah kemudian yang lain yang sudah bisa mengaji tetap tadarus Al-Qur'an. Dan selesai kegiatan, sebelum selesai kegiatan itu kalau sudah sampai waktu syuruk, salat sunat syuruk, yang pahalanya 1 kali salat sunat syuruk itu sama dengan orang berumrah dan berhaji. Rasulullah mengatakan kalau kita salat sunat syuruk maka pahalanya sama dengan berumrah dan berhaji, sempurna. 3 kali Rasulullah mengatakan sempurna. Begitu luar biasanya. Jadi seluruh aktivitas mengaji dihentikan ketika waktu syuruk tiba. Kalau sekarang ini waktu syuruk 06.15 pagi, semua dihentikan. Kemudian semua salat, karena salat sunat syuruk itu tidak dilaksanakan secara berjamaah. Iya. Tapi itu kelihatannya kayak orang berjamaah karena hampir bersamaan. Bersamaan semua. Hampir bersamaan. Bapak, anak-anak, remaja, ibu-ibu, ramai orang salat syuruk. Dan kita berharap ini bisa berlangsung sampai dengan berakhirnya Ramadan. Bisa. Ya. Jadi ini sebenarnya Ustadz merintis ini sejak tahun berapa Ustadz? 2018 ya, mulai merintis ya. Tahun bernama Rumah Quran. Sudah itu 2019 sampai sekarang kita beri nama Pesantren Lorong Roda Indonesia. Jadi kampung Quran yang ada sekarang ini dikelola oleh Pesantren Lorong Roda Indonesia. Jadi ini untuk saat ini kan di sini dan ada di beberapa lorong bahkan hingga ke Goa. Nah, kedepannya nih Ustaz, apakah akan dibuka nih lorong-lorong Quran berikutnya mungkin di area Makassar atau mungkin daya sekitarnya Ustaz? Insya Allah kami siap. Alhamdulillah ini dalam 3 tahun berjalan ini kan sudah 4 tahun. Dalam 2 tahun terakhir ini sudah ada beberapa komunitas yang silih berganti datang kemari dengan maksud mereka mau belajar. Hanya kadang-kadang itu kelemahan yang datang belajar, orang selalu sampai pada kesimpulan akhir. Oke, selamat sore Tribunar. Saat ini saya bersama dengan Kasih Humas Polrestabes Makassar, Pak AKP Lando. Beliau akan menunjukkan seperti apa motor para pelaku balap liar yang diamankan di Satlantas Polrestabes Makassar ini. Ini ada berapa ini totalnya ini Pak? Ini penampakannya. Sampai kemarin hari ketiga 135 unit. Ini totalnya kata Pak Lando ada hari ketiga 135 unit. 135 unit yang diamankan di Satlantas Polrestabes Makassar berkat dari razia balap liar yang digelar 3 hari terakhir. Ini diamankan di beberapa lokasi dan tidak akan dilepas selama Ramadan ataupun sebelum Lebaran Idul Fitri digelar. Jadi ke 135 motor ini terdiri dari berbagai merek, mulai dari jenis Matic, Trail, Sport, ini ada semua, bebek. Ini masih dalam kondisi penyitaan oleh Polrestabes Makassar. Pak Lando, apakah kegiatan yang sama untuk membasmi balap liar ini terus gencar dilakukan selama Ramadan? Ya, bukan saja selama bulan Ramadan, ya, tapi sebelum bulan Ramadan kita aktif melakukan penindakan terhadap aksi balap liar dalam wilayah khususnya hukum Polrestabes Makassar. Dan kita tahu bahwa sampai dengan kemarin hari ketiga Ramadan ada 135 unit Ranmor roda 2 yang sudah diamankan oleh tim khusus yang dibentuk Polrestabes Makassar, dan kendaraan-kendaraan ini istilahnya akan berlebaran di kantor polisi dan dimungkinkan sampai 3 bulan. Berarti
akan ditahan sampai 3 bulan begitu ya? Iya, kemungkinan besar itu, tapi yang jelas Selain pasti tilang. berlebaran di kantor polisi dan ditilang dan kendaraan dan harus menunjukkan kelengkapan. Ketika ada yang mau mengambil begitu harus membawa kelengkapan Yang standar kelengkapan, kalau ada yang tidak standar harus kembali ke standar. Dan gitu. pemilik atau pada saat diamankan siapa yang mengendarai itu diwajibkan untuk hadir. Berarti ini salah satu Dan membuat upaya pernyataan, ya. upaya menjaga kondusivitas Ramadan di Ya, Kota ini adalah Makassar. salah satu jaminan kita kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa, dan kita himbau kepada orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Ya, selamat sore Tribunars. Jadi bukan hanya mahasiswa UNHAS yang melakukan aksi unjuk rasa, tapi mahasiswa STIM LPI juga menutup ruas jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan. Jadi kemacetan semakin parah Tribunars, 2 ruas jalan. Mahasiswa UNHAS menutup 1 ruas jalan dan mahasiswa STIM LPI juga menutup 1 ruas jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, namun jumlah mahasiswa yang unjuk rasa di sini Tribuners tidak sebanyak mahasiswa UNHAS, tapi mereka di sini berdampingan Tribuners. Mahasiswa BEM STIM LPI aksi menutup jalan di ruas dari Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Urip Sumoharjo, sementara mahasiswa UNHAS menutup dari arah Urip Sumoharjo ke Jalan Perintis. Nah, seperti inilah kemacetan Tribunars, kemacetan padat mengelilingi 2 ruas jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, di sini mahasiswa STIM LPI juga melakukan aksi menuntut menolak masa jabatan 3 periode presiden. Nah, di sini mereka juga membakar ban Tribunars. Ya, lihat di sini kemacetan Tribunars semakin parah dari 2 ruas jalan, dan ini mereka sudah membakar ban Tribunars. Ya, inilah mahasiswa STIM LPI, BEM STIM LPI yang melakukan unjuk rasa menolak